Pernahkah kalian membayangkan apa yang tersembunyi di balik gulungan ombak biru yang tenang di tengah samudra luas? Di kedalaman yang belum terjamah manusia, terdapat sebuah dunia yang berkilauan dengan cahaya ajaib dan warna-warni yang tak terbayangkan. Di sana, rahasia-rahasia kuno tersimpan rapat di antara terumbu karang yang menari mengikuti arus. Hari ini, kita akan mengungkap satu rahasia yang paling indah, tentang kasih sayang dan keberanian. Apakah kalian siap untuk menyelam jauh ke dasar laut dan menemui penghuninya yang menakjubkan? Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama dan temukan keajaiban yang menanti di bawah sana. Selamat datang di kanal Cerita Kita, tempat di mana imajinasi tidak memiliki batas dan setiap petualangan membawa pelajaran berharga. Kali ini kita akan mengikuti kisah seorang putri duyung bernama Lumia dan anak perempuannya yang cantik, Maya. Kalian akan melihat bagaimana kehidupan mereka di Istana Karang dan petualangan yang mengubah segalanya. Jangan berkedip, karena setiap momen dalam cerita ini penuh dengan kejutan visual yang memanjakan mata. Pastikan kalian duduk dengan nyaman selagi kita memulai kisah Putri Duyung dan anak perempuannya. Mari kita saksikan keajaiban ini dari dekat. Di sebuah kerajaan bawah laut yang megah, tinggallah Lumia, seorang putri duyung dengan rambut biru panjang yang berkilau dan ekor berwarna zamrud yang memukau. Ia dikenal sebagai penjaga kedamaian di antara para penghuni laut karena kebijaksanaannya yang luar biasa. Setiap pagi, ia menyapa ikan-ikan kecil dan tanaman laut dengan senyumnya yang hangat dan menenangkan. Lumia sangat mencintai dunianya, namun ada satu hal yang paling ia cintai lebih dari apapun di samudra ini. Hal itu adalah anak perempuannya, Maya, yang merupakan cahaya dalam hidupnya yang tenang. Mereka hidup harmonis di sebuah gua kristal yang diterangi oleh mutiara-mutiara raksasa. Maya adalah seorang putri duyung kecil yang sangat aktif, dengan rambut ungu panjang dan ekor berwarna merah muda yang gemerlap. Berbeda dengan ibunya yang tenang, Maya selalu penuh dengan pertanyaan tentang dunia di sekitarnya. Ia sering menghabiskan waktunya mengejar gelembung udara atau bermain petak umpet dengan teman-temannya di balik rumput laut. Matanya yang besar selalu berbinar setiap kali ia melihat sesuatu yang baru atau aneh di dasar laut. Bagi Maya, setiap jengkal lautan adalah taman bermain yang menunggu untuk dijelajahi tanpa rasa takut. Namun, rasa ingin tahunya yang besar terkadang membuat Lumia merasa sedikit khawatir akan keselamatan anak tunggalnya itu. Suatu hari, Lumia sedang mengajarkan Maya tentang cara berkomunikasi dengan lumba-lumba yang lewat di sekitar wilayah mereka. Lumia menjelaskan bahwa suara di bawah air memiliki makna yang mendalam dan harus didengarkan dengan hati yang tulus. Maya mencoba meniru suara ibunya, namun ia justru membuat suara-suara lucu yang membuat lumba-lumba melompat ke giringan. Mereka tertawa bersama. Suara tawa mereka bergema di antara dinding-dinding karang yang indah. Momen-momen sederhana seperti inilah yang membuat hubungan mereka begitu kuat dan penuh kebahagiaan. Lumia merasa sangat beruntung memiliki Maya yang selalu membawa keceriaan dalam setiap harinya. Namun, di balik kegembiraannya, Maya memiliki satu obsesi yang sering ia sembunyikan dari ibunya. Ia sangat tertarik dengan apa yang ada di atas sana, di permukaan yang selalu berkilauan saat siang hari. Ia sering bertanya-tanya, apakah benar ada makhluk yang tidak memiliki ekor dan bisa berjalan di atas tanah yang kering? Lumia selalu memperingatkan Maya bahwa permukaan adalah tempat yang berbahaya bagi kaum duyung, karena manusia sering tidak mengerti keberadaan mereka. Permukaan adalah dunia yang berbeda, Maya. Tetaplah di sini, di mana air melindungimu, kata Lumia dengan nada serius. Kata-kata itu selalu terngiang di telinga Maya, namun rasa penasarannya justru semakin tumbuh besar setiap harinya. Sore itu, saat Lumia sedang sibuk mengumpulkan kerang ajaib untuk upacara tahunan lautan, Maya melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah benda berkilau jatuh dari atas, dan perlahan-lahan tenggelam menuju dasar laut yang lebih dalam, di luar perbatasan kerajaan. Benda itu terlihat sangat berbeda dari apapun yang pernah dilihat Maya di bawah air selama ini. Tanpa berpikir panjang, Maya memutuskan untuk mengikuti benda itu, meskipun ia tahu ia tidak boleh pergi terlalu jauh sendirian.
Ia merasa ini adalah kesempatannya untuk menemukan sesuatu dari dunia atas yang selama ini ia mimpikan. Dengan gerakan ekornya yang cepat, Maya melesat menjauh dari pengawasan ibunya yang sedang lengah. Maya berenang semakin jauh melewati taman karang yang biasa ia datangi, memasuki wilayah yang lebih gelap dan sunyi. Jantungnya berdegup kencang, antara rasa takut dan rasa semangat yang bercampur menjadi satu dalam dirinya. Akhirnya, ia berhasil menangkap benda itu tepat sebelum mendarat di atas pasir gelap di dasar samudera. Ternyata itu adalah sebuah jam saku emas yang masih berfungsi, dengan detak yang terdengar unik di bawah air. Maya menatap benda itu dengan kagum, memperhatikan jarum-jarumnya yang bergerak secara perlahan di balik kaca yang jernih. Ia tidak menyadari bahwa tindakannya telah membawanya masuk ke wilayah yang seharusnya tidak ia kunjungi tanpa perlindungan. Tiba-tiba, arus di sekitarnya berubah menjadi sangat kuat dan dingin, menandakan adanya perubahan cuaca yang ekstrim di permukaan. Maya mencoba untuk segera kembali ke arah rumahnya, namun ia kehilangan orientasi karena kegelapan yang mulai menyelimuti wilayah tersebut. Suara gemuruh dari atas air mulai terdengar sampai ke bawah, membuat air di sekelilingnya bergejolak hebat. Maya merasa sangat ketakutan dan mulai memanggil ibunya, namun suaranya tertelan oleh suara gemuruh ombak. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan pergi sendirian tanpa izin dari ibunya. Kini ia terjebak di tengah pusaran air yang mulai menyeretnya menjauh dari tempat yang aman. Sementara itu, Lumia menyadari bahwa Maya tidak lagi berada di sekitarnya dan mulai merasa panik yang luar biasa. Ia memanggil nama Maya berkali-kali, namun hanya gema suaranya sendiri yang kembali kepadanya dari dinding karang. Ia bertanya kepada ikan-ikan di sekitarnya, namun tidak ada yang melihat kemana Maya pergi dalam beberapa menit terakhir. Perasaan seorang ibu mengatakan kepadanya bahwa Maya sedang berada dalam bahaya besar di suatu tempat yang jauh. Tanpa membuang waktu, Lumia segera berenang secepat mungkin mengikuti jejak energi yang ditinggalkan oleh Maya. Ia tahu ia harus menemukan anaknya sebelum badai di permukaan menjadi semakin parah dan membahayakan mereka berdua. Lumia menemukan jam saku emas yang terjatuh dari tangan Maya di dasar laut, dan itu memberinya petunjuk kemana arah Maya pergi. Ia bisa merasakan kehadiran anaknya di depan sana, di tengah badai bawah air yang semakin ganas menerjang. Dengan segenap kekuatannya, Lumia menerjang arus kuat yang mencoba menghalangi jalannya untuk menyelamatkan Maya. Ia berteriak memberikan semangat kepada dirinya sendiri, bertekad tidak akan pulang tanpa membawa kembali permata hatinya. Cahaya dari ekor zamrudnya menjadi satu-satunya penerang di tengah kegelapan laut yang semakin mencekam. Akhirnya, ia melihat siluet kecil yang sedang berpegangan pada sebuah batu karang besar di kejauhan. Maya merasa hampir menyerah saat ia melihat cahaya hijau yang sangat ia kenali mendekat ke arahnya dengan sangat cepat. Itu adalah ibunya, Lumia, yang datang tepat pada waktunya untuk menyelamatkannya dari cengkraman arus yang mematikan. Lumia segera memeluk Maya dengan erat, memastikan bahwa anaknya masih baik-baik saja, meskipun terlihat sangat gemetar ketakutan. "Jangan takut, ibu di sini. Kita akan keluar dari sini bersama-sama," bisik Lumia dengan nada yang penuh ketegasan dan cinta. Maya menangis di pelukan ibunya, merasa sangat menyesal karena telah mengabaikan peringatan yang diberikan sebelumnya. Mereka harus segera bergerak sebelum kekuatan badai benar-benar mengunci posisi mereka di sana. Lumia menggunakan pengetahuannya tentang rahasia arus laut untuk mencari jalur keluar yang lebih tenang dan aman bagi mereka. Ia membimbing Maya melewati celah-celah sempit di antara bebatuan yang berfungsi sebagai pelindung dari terjangan ombak besar di atas. Mereka berenang secara sinkron, ibu dan anak yang saling menguatkan satu sama lain di tengah kesulitan yang melanda. Meskipun lelah, Maya berusaha mengikuti setiap gerakan ibunya dengan penuh kepercayaan dan kepatuhan yang baru ia sadari pentingnya. Perlahan tapi pasti, air di sekitar mereka mulai terasa lebih hangat dan cahaya matahari mulai terlihat kembali menyinari. Mereka akhirnya berhasil keluar dari zona bahaya dan kembali menuju wilayah kerajaan yang mereka kenal. Setelah sampai di rumah mereka yang aman,
Lumia mendudukkan Maya di atas hamparan pasir putih yang lembut di dalam gua mereka. Suasana menjadi hening sejenak, hanya terdengar suara air yang tenang dan detak jantung mereka yang perlahan mulai kembali normal. Lumia menatap Maya dengan tatapan yang dalam, mencerminkan campuran antara rasa lega, sayang, namun juga ketegasan seorang orang tua. Maya tertunduk lesu, masih memegang erat jam saku emas yang ia temukan sebagai pengingat akan kesalahannya hari ini. Ia menunggu ibunya untuk mulai berbicara, merasa siap untuk menerima teguran apapun yang akan diberikan kepadanya. Namun, apa yang dikatakan Lumia justru membuat hati Maya merasa sangat tersentuh. Maya, ibu tidak marah karena rasa ingin tahumu, tapi ibu takut kehilanganmu karena bahaya yang belum kamu pahami, kata Lumia lembut. Ia menjelaskan bahwa dunia manusia memiliki banyak benda indah, namun juga memiliki banyak resiko yang bisa memisahkan mereka selamanya. Lumia mengambil jam saku itu dan menjelaskan bahwa waktu bagi manusia berjalan berbeda dengan waktu bagi para duyung di bawah laut. Ia ingin Maya mengerti bahwa kebijaksanaan bukan berarti tidak boleh bereksplorasi, melainkan tahu kapan harus melakukannya dengan aman. Maya mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa setiap aturan yang dibuat ibunya semata-mata adalah untuk melindunginya. Ia berjanji dalam hatinya untuk tidak pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Beberapa hari berlalu, dan hubungan antara Lumia dan Maya menjadi semakin erat dan penuh keterbukaan setelah kejadian menegangkan itu. Maya mulai lebih banyak bertanya dan berdiskusi dengan ibunya sebelum memutuskan untuk pergi menjelajahi tempat baru di sekitar kerajaan. Lumia juga mulai memberikan kepercayaan lebih kepada Maya dengan mengajaknya berpatroli di perbatasan terumbu karang yang lebih luas. Mereka belajar tentang berbagai jenis tanaman laut yang bisa digunakan sebagai obat-obatan alami bagi ikan-ikan yang terluka. Petualangan mereka kini menjadi kegiatan belajar yang menyenangkan dan penuh dengan tawa setiap harinya. Samudera pun seakan ikut bergembira melihat keharmonisan pasangan ibu dan anak putri duyung ini. Suatu pagi, mereka menemukan sebuah kapal tua yang sudah karam sejak lama dan tertutup oleh lumut serta karang yang tumbuh subur. Lumia melihat ini sebagai kesempatan edukasi yang bagus untuk menunjukkan kepada Maya tentang sejarah interaksi antara manusia dan laut. Mereka berenang masuk ke dalam bangkai kapal dengan hati-hati, memperhatikan setiap detail kayu yang mulai rapuh dimakan waktu. Maya merasa sangat terpesona melihat sisa-sisa peradaban manusia yang kini telah menjadi rumah bagi ribuan ikan kecil. Di sana, ia menemukan banyak benda unik lainnya, namun kali ini ia tidak mengambilnya tanpa bertanya terlebih dahulu kepada ibunya. Ia belajar untuk menghargai setiap peninggalan tanpa harus memilikinya secara egois. Di dalam kapal karam itu, mereka menemukan sebuah patung kayu besar yang menyerupai seorang wanita cantik yang sedang menatap ke arah kejauhan. Lumia menjelaskan bahwa manusia sering membuat patung seperti itu sebagai simbol harapan dan keberuntungan bagi para pelaut di masa lalu. Maya mengusap wajah patung itu dengan lembut, merasakan tekstur kayu yang kasar, namun memberikan kesan yang sangat kuat. Ia mulai memahami bahwa meskipun mereka berbeda, manusia juga memiliki emosi dan harapan yang sama seperti kaum putri duyung. Ini adalah pelajaran penting tentang empati yang ditanamkan Lumia kepada Maya melalui benda-benda yang mereka temukan. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di sana, berimajinasi tentang kisah-kisah masa lalu kapal tersebut. Saat mereka bersiap untuk kembali, seekor penyu tua bernama Barnaby muncul dari balik reruntuhan kapal dan menyapa mereka dengan ramah. Barnaby adalah teman lama Lumia yang telah hidup selama ratusan tahun dan memiliki banyak cerita tentang rahasia terdalam lautan. Ia memuji cara Lumia mendidik Maya dan memberikan sebuah nasihat kecil yang akan selalu diingat oleh sang putri duyung kecil. Keberanian yang sejati bukanlah saat kamu tidak merasa takut, tapi saat kamu tahu apa yang layak untuk dilindungi, kata Barnaby. Maya merasa sangat terinspirasi oleh kata-kata penyu tua itu dan merasa semakin bangga menjadi bagian dari dunia bawah laut. Mereka pun berpamitan dengan Barnaby dan melanjutkan perjalanan pulang dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Musim berganti, dan Festival Cahaya Bulan Bawah Air pun tiba, sebuah perayaan paling meriah bagi seluruh penghuni samudra. Semua makhluk laut berkumpul di alun-alun kerajaan
yang dihiasi dengan ribuan ubur-ubur yang memancarkan cahaya neon warna-warni. Lumia terpilih untuk memimpin tarian pembuka, dan ia meminta Maya untuk mendampinginya di hadapan Raja dan Ratu Laut. Maya merasa sangat gugup, namun juga sangat bersemangat, karena ini adalah kehormatan besar bagi setiap putri duyung muda. Mereka berlatih gerakan tarian yang harmonis, yang melambangkan persatuan antara kedalaman laut dan cahaya dari atas. Malam itu, seluruh samudra akan menyaksikan betapa indahnya ikatan antara seorang ibu dan anak perempuan mereka. Saat festival dimulai, pemandangan di bawah laut sungguh luar biasa indahnya, seperti mimpi yang menjadi kenyataan di tengah kegelapan malam. Lumia dan Maya mulai menari dengan gerakan yang sangat lembut namun bertenaga, diikuti oleh aliran gelembung-gelembung cahaya. Ekor mereka yang berwarna zamrud dan merah muda berkilauan terkena pantulan cahaya bulan yang menembus hingga ke dasar laut. Semua penonton terpesona melihat kekompakan mereka yang seakan bergerak sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tarian itu menceritakan tentang siklus kehidupan, cinta, dan bagaimana satu generasi menurunkan kebijaksanaan kepada generasi berikutnya. Suasana dipenuhi dengan energi positif dan rasa persaudaraan yang sangat kental di antara semua penghuni laut. Di tengah kemeriahan festival, tiba-tiba terdengar suara asing yang sangat keras dari atas permukaan, mengganggu kedamaian acara tersebut. Ternyata, sebuah jaring nelayan yang sangat besar terjatuh secara tidak sengaja, tepat di atas kerumunan makhluk laut yang sedang berpesta. Kekacauan pun terjadi. Banyak ikan-ikan kecil yang panik dan mencoba melarikan diri, namun justru terjerat dalam lubang-lubang jaring. Lumia segera bertindak cepat untuk menenangkan situasi dan memerintahkan para penjaga kerajaan untuk membantu membebaskan mereka yang terjebak. Maya tidak tinggal diam. Ia menggunakan kecepatan dan kelincahannya untuk membantu ikan-ikan yang sulit dijangkau oleh para penjaga yang bertubuh besar. Ini adalah ujian nyata pertama bagi Maya untuk menunjukkan keberanian dan kepeduliannya kepada sesama makhluk laut. Maya melihat seekor anak lumba-lumba yang terjepit di antara jaring dan bebatuan tajam, merintih kesakitan dan kesulitan untuk bernapas. Tanpa ragu, Maya mendekat dan mencoba merobek jaring tersebut menggunakan sebuah kerang tajam yang selalu ia bawa di kantong pinggangnya. Lumia melihat aksi berani Maya dan segera datang memberikan bantuan dengan kekuatannya untuk menarik jaring tersebut agar anak lumba-lumba bisa keluar. Kerjasama mereka sangat krusial dalam momen yang sangat genting ini, di mana setiap detik sangatlah berharga untuk menyelamatkan nyawa. Akhirnya, anak lumba-lumba itu berhasil bebas dan segera berenang menuju induknya yang sedang menunggu dengan cemas. Kejadian ini membuktikan bahwa Maya telah tumbuh menjadi sosok yang tangguh dan sangat bertanggung jawab. Setelah semua makhluk laut berhasil diselamatkan dan jaring tersebut ditarik kembali ke atas, suasana festival berubah menjadi penuh haru. Semua penghuni laut memberikan penghormatan kepada Lumia dan Maya atas keberanian mereka dalam menghadapi situasi darurat tadi. Sang Raja Laut secara pribadi memberikan pujian kepada Maya, menyatakan bahwa ia telah menunjukkan jiwa seorang pemimpin sejati sejak dini. Maya merasa sangat bangga, namun ia tahu bahwa semua itu tidak akan mungkin terjadi tanpa bimbingan dan cinta dari ibunya. Ia memeluk Lumia dengan erat di tengah sorak-sorai para penghuni laut, merasa sangat bersyukur atas semua pelajaran hidup yang telah diterimanya. Malam itu menjadi momen yang paling berkesan dalam hidup Maya dan ibunya. Keesokan harinya, laut kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun ada yang berbeda dalam diri Maya dan Lumia. Mereka menghabiskan waktu bersantai di sebuah bukit karang yang menghadap ke arah matahari terbit di balik cakrawala air. Lumia merasa sangat tenang melihat kedewasaan Maya yang tumbuh begitu cepat melalui berbagai peristiwa yang mereka alami bersama. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, Maya akan mampu menjaga kerajaan ini dengan bijaksana seperti dirinya atau bahkan lebih baik lagi. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang mimpi-mimpi Maya, dan tentang keindahan yang masih ingin mereka temukan di samudra luas.
Langit di atas sana berubah warna menjadi oranye dan merah muda, menciptakan pemandangan yang sangat romantis dan damai. Maya kemudian mengeluarkan jam saku emas yang ia temukan waktu itu dan memberikannya kembali kepada Lumia sebagai tanda hormat. Ia berkata bahwa ia tidak lagi membutuhkan benda itu untuk merasa dekat dengan dunia atas, karena ia sudah bahagia dengan dunianya sendiri. Lumia tersenyum dan menyarankan agar mereka menaruh jam tersebut di museum kerajaan agar semua orang bisa belajar tentang sejarah manusia. Mereka pun pergi bersama menuju museum, sebuah tempat yang penuh dengan artefak unik dari berbagai zaman dan penjuru laut. Di sana, jam saku itu diletakkan di tempat khusus dengan keterangan tentang kisah keberanian seorang putri duyung kecil. Maya merasa lega karena benda itu kini memiliki tujuan yang lebih baik daripada hanya sekadar koleksi pribadinya. Kehidupan berlanjut dengan penuh warna dan petualangan baru yang selalu menanti di balik setiap terumbu karang yang mereka lewati. Lumia terus mengajar Maya tentang rahasia menyanyi di bawah air yang dapat memanggil kedamaian bagi jiwa-jiwa yang sedang bersedih. Suara mereka yang merdu sering terdengar terbawa arus hingga ke telinga para pelaut yang sedang melintasi samudra di malam yang sepi. Para pelaut itu sering mengira itu adalah suara angin, padahal itu adalah nyanyian cinta dari ibu dan anak putri duyung. Legenda tentang Lumia dan Maya pun mulai menyebar luas, menjadi cerita pengantar tidur bagi anak-anak di permukaan maupun di bawah laut. Mereka telah menjadi simbol keharmonisan antara dua dunia yang berbeda, namun tetap saling terhubung. Kisah ini mengajarkan kita bahwa rasa ingin tahu adalah hal yang baik, namun harus dibarengi dengan kewaspadaan dan kepatuhan kepada orang tua. Kasih sayang seorang ibu akan selalu menjadi kompas yang paling akurat dalam mengarahkan kita melewati badai kehidupan yang sulit. Maya telah belajar bahwa rumah sejati bukanlah tempat di mana ia bisa menemukan benda-benda paling berkilau, melainkan di mana ia merasa dicintai. Begitu juga dengan Lumia, yang belajar untuk memberikan ruang bagi anaknya untuk tumbuh dan membuat pilihannya sendiri dengan penuh tanggung jawab. Mereka berdua adalah bukti bahwa keberanian dan kasih sayang adalah kekuatan terbesar yang ada di alam semesta ini. Semoga kisah mereka menginspirasi kita semua untuk selalu menghargai keluarga kita. Kini, saat kalian melihat ke arah laut yang luas, ingatlah bahwa ada kehidupan yang luar biasa di bawah sana yang penuh dengan cinta. Setiap ombak yang menyapu pantai mungkin membawa pesan rahasia dari Lumia dan Maya tentang persahabatan dan keberanian yang tak lekang oleh waktu. Jangan pernah berhenti bermimpi, namun jangan lupa untuk tetap berpijak pada nilai-nilai kebaikan yang telah diajarkan kepada kita sejak kecil. Petualangan sesungguhnya ada di dalam hati kita masing-masing saat kita berani menghadapi tantangan demi orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih telah mengikuti kisah perjalanan Putri Duyung yang menakjubkan ini dari awal hingga akhir yang indah. Sampai jumpa di petualangan ajaib berikutnya yang pasti akan lebih seru lagi. Wah, seru sekali ya kisah Putri Duyung Lumia dan anaknya Maya hari ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan banyak pelajaran berharga dari petualangan mereka di bawah laut. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan keajaiban dunia bawah laut ini. Tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling kalian sukali dari cerita tadi. Apakah kalian punya ide untuk petualangan Maya selanjutnya? Kami sangat senang membaca masukan dari kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan dongeng-dongeng yang tak kalah menarik. Tetaplah berimajinasi dan salam petualangan.